Ya, udah ya, sekian ya, tak cukupkan. Jangan ada pertanyaan langsung. Ya, ini tadi saya ada dengar dari tamu-tamu, ada Palembang, ada dari mana tadi? Wonogiri, yang dipekot, diaret-eret sak keluarganya tadi. Ya, karena masih Pak Ewabir itu terus didusi nganggo banyu peceren tadi ya Pak tadi. Nah, itulah ujian keimanan. Ya, Mus'ab bin Umair dulu juga begitu. Mus'ab bin Umair itu anak orang kaya. Ayahnya tidak suka itu pengajaran Nabi Muhammad. Dipanggil anaknya, kamu ikuti bapak atau ikuti Muhammad? Kalau ikuti Muhammad, tinggalkan rumah ini. Tidak boleh membawa apapun, nggak boleh. Tinggal pergi. Tapi kalau kamu ikuti bapak, tinggalkan ajaran Muhammad. Nah, Mus'ab bin Umair tinggalkan, betul. Ujian keimanan. Memang aneh kok bapakmu ya, keluargamu, bapakmu sudah ikut, tapi kalah dengan anak-anak yang lain. Ya, kalau punya saudara ikut ngaji ke jalan yang bener, malah dipekot, dieret-eret, kon bali neng umume. Neng nek punya anak mempeng judi malah ora apa-apa. Ya enggak apa-apa toh. Apalagi umumnya kampung ngono ya judi. Wis ben wong kabeh ya ngono, nek ora melu judi engko ya ora duwe kanca, itu ta? Nah, itulah. Udah tetap bertahan. Islam itu memang dikembangkan dengan susah payah. Dikembangkan dengan susah payah. Kalau dahulu yang menghalang-halangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kalau sekarang yang menghambat-hambat dakwah itu kadang-kala orang-orang yang mengaku dirinya Islam. Orang kafir, orang musyrik nggak pernah ngurusi kita. Orang yang mengaku dirinya Islam itu kadang-kala menghalang-halangi dengan menyebar fitnah. Tidak takut lagi dengan Allah. Apa yang dikatakan walaupun tidak nyata itu nggak takut. Nanti di hadapan Allah akan dapat ya, pelajaran atau pahala atau siksa, rasakan nanti. Nah, kita doakan saja mudah-mudahan mereka diberi sadar, dibuka hatinya, diberi hidayah. Kalau memang tidak sepaham, bisa saling menghormati pendapat, paham orang lain, saling menghormati. Ya, apalagi sekarang kita tanya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari mana? Saya Pak yang silaturahmi tadi. Oh, dari yang teret tadi? Ya Pak, betul. Kamu sudah punya istri belum? Belum Pak. Udah kawin baik. Belum ada yang mau Mbak. Ya, nanti kalau dieret-eret lah kamu bisa gundelan istrimu. Ya, ini saya mohon solusi dari Al Ustadz, karena di keluarga saya telah jadi pecah karena saya dan keluarga itu setelah mengaji di MTA itu saudara-saudara saya itu pada menolak Pak. Ya. Saudara terutama dari kakak-kakak saya. Ini untuk saya anak ke-6, ini saudara saya itu ada 8. Nah, yang ke atas saya itu sudah punya keluarga masing-masing dan punya anak. Semuanya itu pada menolak Pak. Nah, kemudian bapak saya itu kan sudah saya ajak ngaji sama ibu itu kurang lebih 1 tahun itu sudah mengamalkan. Nah, kemudian setelah mengamalkan itu karena saudara saya itu di perantauan, mereka itu mendengar kalau iku adimu, keluargamu saiki wis ora umum. Nah, itu dari entah dari siapa gitu. Jadi mereka itu tahu saya itu ngaji, mereka menolak. Ya wis engko nek adikku bapakku kaya ngono engko tak tanganane engko sidang sak keluarga besar. Ayo padha dibalekno neh ngono. Nah, kemudian setelah Lebaran itu pada pulang Pak, pada mudik itu. Setelah mudik itu diskusi. Nah, diskusi itu juga tidak mengajak saya dan ibu dan bapak itu tidak diajak, tapi saudara yang lain diajak. Setelah itu datang ke rumah ngomongin, wes Pak, ndang didongani iki. Loh, donga apa? Kan terkejut bapak. Wes biasanya piye? Biasanya itu kalau menjelang Idul Fitri itu kan mapak Pak, itu Pak, tradisi di Jawa itu mapak tanggal gitu. Ya, itu seperti itu. Jadi
mau mengadakan itu, bapak sudah tidak mau. Wes, aku ora melu ngono-ngono kuwi. Ngono-ngono kuwi ora enek tuntunane nek wong Islam iku kan. Nah, kemudian, lho Pak, koyok ngono-ngono kuwi kan wis kiai-kiai, saya wong-wong ustad wong ngene ya wis iku Islam ya gelem ngono. Kok saiki beda piye? Koyok ngono kuwi iki aku ora ngerti mbiyen, saiki wis ngerti. Nah, terus anak itu tetap protes terus, Pak. Saya yang dikejar-kejar gara-gara kuwi bapake dadi koyo ngene. Wis kono kowe metu ngono, dilarak-larak saya, Pak. Ya sudah keluar. Bapak saya juga gitu. Ya wis nek adikmu iki mau kan metu, aku ya melok metu. Ya karena bapak itu sudah tidak mau lagi kembali ke belakang itu. Nah, setelah itu untuk hari berikutnya kan kembali itu, Pak, kembali ke rumah. Nah, ternyata masih itu, Pak, masih nggak terima. Ngopo mulih bering? Nek ora gelem balik ngono. Lah wong iki mulih yo ning omahe bapak lho, iki omah yo omahe kabeh ngono. Wis ora usah mulih, kowe apa ora ngerti ning ngarep gedhek iku mau. Karena sudah saya pergi itu ditulisi, Pak, tidak menerima MTA. Itu sebanyak tiga tulisan itu berderet-deret, Pak, gitu. Saya juga tidak tahu, kalau tidak dikasih tahu orang rumah sendiri masuk aja gitu. Nah, setelah itu bapak saya mikir, wah iki engko nek terus ngene terus pecah kabeh nggo duluran. Nah, saya terus minta diskusi solusi dari teman-teman yang ada di binaan, karena saya ngaji masih di binaan, Pak. Setelah itu saya minta diantarkan teman-teman untuk berdiskusi dengan keluarga saya. Nah, setelah diskusi pun pimpinan sana juga tidak bisa banyak berbuat, Pak, karena sudah tidak mau lah gitu. Sudah saya wes nek carane ora gelem balik pokoknya ora trimo. Bapak tidak usah ngurusi masalah keluarga ini. Ya sudah, pengurus pergi, Pak, nggak bisa campur tangan gitu. Nah, setelah pergi itu saya tetap dilarak-larak sama bapak saya itu. Setelah dibawa ke belakang itu ternyata ya nggak tahu itu sudah dipersiapkan, katanya ini air untuk menghilangkan jimat atau apa, disangkanya saya itu kena sihir atau gimana gitu, Pak. Nah, itu saya dimandiin itu air peceren, Pak, itu yang dari rumah itu udah disiapkan berapa hari yang lalu gitu, sama bapak saya sampai kelopoh kabeh ngoten. Nah, setelah itu bapak itu juga makin bingung. Saya juga diam saja, didusi. Melawan juga percuma, Pak, ngulang dipoteng gitu. Sudahlah gitu. Nah, setelah itu bapak sing bingung, wis Pak, nek koyo ngene aku tak lunga wae lah, nek timbang ning omah yo dulur-dulur gak kena dijak damai kok ngono. Yo kowe nek lunga yo piye, terus lunga nendi ngono. Wis Pak, aku gampang aku ngono. Lah sing bapak iki arep lunga, engko anake terus piye? Nah, ini masih jadi trauma, Pak, bapak saya itu sampai sekarang tuh. Jadi kemarin waktu saya pulang itu saya tanya, Pak, piye saiki awakmu, tetep maju apa melok anak-anakmu kae? Anu le, saiki aku nek masalah ngaji aku sek melok ngamaloning amalane MTA kuwi, tapi nek ning masyarakat aku melok masyarakat. Yo masyarakat bancaan ya aku saiki melu ndek kae aku memang ora. Lah piye engko nek ora melu terus dulurem ngamuk, kowe diamuk piye? Aku ngesakno malah ngono. Yo, nah itu, Pak, solusinya bagaimana untuk keluarga bapak saya itu bagaimana nanti? Nah, ini untuk saya sendiri menghadapi saudara-saudara saya yang seperti itu, bagaimana sikap saya? Nah, untuk jawabannya terima kasih, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah kamu hidupnya jadi tanggungan keluargamu? Ini sekarang saya ditampung oleh pengurus Cepu, Pak. Saya hijrah. Sebelum ditampung kamu? Sebelumnya saya itu merantau, Pak. Merantau terus. Mencari makan sendiri. Iya. Jadi tidak jadi tanggungan keluargamu. Tidak. Iya. Terus sekarang? Nah, sekarang karena saya. Enggak, saudara-saudaramu sudah pergi. Ya sudah, tapi masih ini, Pak, masih ada yang mata-matain di kampung itu, Pak.
Banyak Pak. Kemarin saya pulang saja banyak isu-isu yang masuk itu, tapi saya cuekin saja gitu. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Ya, sekarang jalan keluarnya sudah, tidak usah khawatir. Kamu tetap ya mohon pertolongan, perlindungan kepada Allah. Didoakan saudaramu itu sholat apa tidak? Nah, yang tidak sholat orang-orang kafir ya. Kalau kamu beragama itu mengikuti umumnya di muka bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Karena umumnya orang-orang itu hanya mengikuti prasangka, don. Dan umumnya mereka hanya berbuat dosa kepada Allah, berbuat dusta pada Allah. Maka beragama jangan mengikuti umumnya orang. Lah iku umume ngene, dhisik gelem ngene, saiki ora gelem, saiki ora umum. Ya, mudah-mudahan termasuk orang yang mulia, yang bahagia. Coba dibaca surat Al-An'am ayat 116 itu ya. Wa in tuqti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Surat Al-An'am surat 6 ayat 116. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah ayyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Ya kan? Jangan mengikuti. Kita beragama itu ikutannya pada Allah dan Rasul. Jangan ikuti kebanyakan manusia di muka bumi. Kebanyakan manusia di muka bumi ya itu hanya berdasarkan kira-kira, angan-angan saja, berprasangka. Oh kira-kira begini itu baik, oh kira-kira begini ini benar, oh kira-kira. Agama itu nggak ada kira-kira. Jelas agama itu jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya. Yang hak jelas, al haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu dari Tuhanmu, maka kamu mengikuti kebenaran ini jangan ragu-ragu. Nah, walaupun nanti ada akibat, ada resikonya, dieret-eret gitu sih banyu peceren tadi dah. Resiko, jangan takut, jangan ragu-ragu. Maka Allah mengatakan orang yang beriman sesungguhnya itu di situ ada kalimat summa lam yar tabu, tidak ragu-ragu. Hanya cuma ditusi peceren saja, tidak apa-apa, lantas bisa dibilas dengan air bersih. Tapi orang-orang yang menentang nanti disiram, ditusi dengan air yang mendidih di neraka nanti. Nah, dia minta minum, diberi cairan besi yang mendidih. Dia makan, diberi buah yakum. Nah, udah biar dirasakan nanti. Nah, kamu doakan saja itu keluargamu, ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Yang diberi petunjuk oleh Allah. Kamu tetap bersabar berjalan di jalan Allah. Kalau kamu tetap sabar dalam melaksanakan agama Allah itu janjinya Allah, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tegak menolong agama Allah dengan sungguh-sungguh, Allah menolong kamu dan meneguhkan pendirianmu. Nah itu ya. Ya apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari, dari mana ini? Alhamdulillah Pak, nama saya Abdul Muntolib. Saya dari Palembang. Ya. Oh, dari Palembang ya. Saya sengaja memang sudah punya azam, sudah lama, sudah punya niat. Nah, alhamdulillah hari ini sudah Allah sampaikan. Kemarin Pak kali? datangnya Pak. Kemarin datangnya jam 5 sore. Berapa kali di sini? Baru sekali ini Pak. Oh ya, tahunya dari mana? Dan juga saya tahunya baru juga mungkin 1 bulan yang akan datang. Yang beritahu ini juga teman saya namanya Yatno itu, tapi kawan saya juga belum pernah kesini, hanya mendengar kebetulan nyetel televisi itu, di radio itu ada pengajian MTA itu. Oh iya. Sehingga dia tertarik sehingga memberitahu saya. Nah, katanya ada pengajian bagus di MTA itu. Nah, kamu punya nggak televisi atau apa namanya parabola? Oh punya kataku. Kamu bisa nggak nyarikan channelnya itu? Saya ajak ke rumah, dia beritahu. Akhirnya acara langsung dibuka, langsung habis jam 9 terus ada acara langsung ada Pak. Jadi program dari Bapak itu udah masuk. Ya, saya alhamdulillah 1 bulan tuh ya kadang-kadang mendengarkan kalau sedang ada waktu senggang, saya sedang
rileks di rumah itu saya saling mendengarkan apa ngaji Ya, MTA ya. nih. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah kami juga punya niat ingin ketemu menghadap Pak Sungkino itu ke Solo kan. Allah kabulkan sekarang Pak. Ada niat tuh. Saya mengajak 2 orang itu sama teman saya itu. Sedangkan yang beritahu saya itu saya lupa enggak saya ajak ke sini. Nah itu. Ya. Saya lupa. Saking ngejos saya, nafsu saya yang sampai lupa yang ngajak saya itu yang ngaji di itu saya malah nggak ingat, nggak saya ajak sini. Ya. Malah ketemu baru dengan bapak ini malah langsung saya ajak mau dia. Nah, itu. Ketemu siapa? Hah? Ketemu siapa? Itu kawan saya, teman saya kerabat saya yang namanya Pak Umar. Dari Palembang juga. Ya, itu kan Palembang, Pak. Dari Palembang juga. Ya. Oh, ya, alhamdulillah. Mau di sini berapa hari? Insya Allah selesai program hari ini Pak, saya mungkin akan melanjutkan pulang lagi ke Palembang. Hari ini selesai program ini. Iya. Oh, kita tidak selesai kok. Kan Nanti minggu ada lagi kok. Bukan katanya program ini, acara yang besar ini, majelis yang besar ini katanya cuma hari Minggu pagi. Nah, ya. Cuma selain hari Minggu kan katanya nggak ada majelisnya ini kan. Ada pengajian-pengajian yang lain, ada. Ya insya Allah nanti kalau memang ada cabangnya di sana, di wilayah Batu Raja, Palembang, Sumsel ini saya mungkin insya Allah nanti akan Ya, di sana ada rintisan, cabangnya belum ada. ya. Tapi Alhamdulillah, rintisan Pak, sudah ada. Ini mungkin kepalangan saya sudah jauh-jauh datang dari Sumatera ke Jawa ini. Ya. Mungkin entah 1 kata 2 kata ada yang saya pertanyakan. Satu yang tanyakan mengulang lagi tentang masalah wali tadi, Pak. Wali nikah tadi. Ya. Perkawinan tadi. Tadi kan tanpa wali itu tidak sah tadi kan. Ya. Menurut hukum agama. Nah, ini ada lagi Pak, saya tanyakan, ada permasalahan. Bagaimana seandainya kata wali itu tunggal bapak lain ibu. Nah, seandainya kata istri yang kedua itu anak perempuan semua. Ya, sehingga terus orang tuanya sudah meninggal. Bapaknya yang itu sudah meninggal, sehingga istri yang kedua itu anak perempuan semua nggak punya anak laki-laki. Sehingga dia nikah. Itu ngambil dari anak yang dari ibu tua. Nah itu Pak, itu sedangkan yang dari ibu tua itu, maaf ini saya bukan buka aib, mungkin itu semua dari Allah, saya ingin ceritakan aja. Sehingga dia itu punya gangguan jiwa sedikit, tidak normal gitu, kurang normal. Itu jadi wali, itu bagaimana Pak menurut hukum agama? Apakah sah? Apakah tidak? Ya. Sudah Pak, itu sementara, itu nanti ada ditanyakan lagi. Ya. Nah, kalau masih ada sekali. Oh sekalian Pak. Nah Ya. yang kedua yang saya tanyakan tentang masalah ini Pak, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini 2 pendapat ulama ya kan, sebagian pendapat ulama ini yang seharusnya disyariatkan oleh Islam itu, apakah kita ngerjakan di tanah lapang atau di lapangan atau di pasir yang lapang atau di masjid. Ini ada yang bertentangan, ini katanya di masjid, ada yang di lapangan. Ya itu kan. Kalau saya ini sering ngikuti yang di lapangan itu. Nah, tapi saya belum jelas hadisnya itu bagaimana, sahih apa tahu nggak sahih, saya belum jelas. Ini sekarang ini untuk dijelaskan oleh Bapak. Ya. Yang ketiga, saya tanya tentang masalah sholat sunat di waktu musafir. Ini ada yang ngerjakan namanya sholat sunat takdim. Sholat takdim itu yang didulukan itu, ada sholat qashar. Nah, ini ada yang kapan mungkin tanya kan kurang jelas, mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan. Selain saya jelaskan nanti mungkin kurang meyakinkan. Maka ini bagaimana yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, anak yang baru lahir bayi ini wajib disolatkan atau tidak? Nah, insya Allah untuk sementara itu aja Pak. Mohon dijelaskan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara Abdul Muthalib ya. Ini pertama anak perempuan. Jadi seorang bapak, istrinya 2, satu punya anak, yang satu punya anak perempuan semua, yang satu ada punya anak laki-laki. Kemudian ketika mau nikah, yang menjadi wali anak bapak lain ibu, ya, yang laki-laki tadi, karena nikah itu walinya itu laki-laki. Prinsipnya ya, anak
yang lain ibu tapi tunggal bapak itu boleh menjadi wali. Itu pertama. Tetapi wali harus sehat. Kalau sakit ingatan, nah, sok ingat sok tidak lah, kebetulan dia pas jadi wali pas tidak ingat. Ya, jadi kalau singkatnya orang yang normal, bukan orang yang sakit ingatan, itu sah lah. Kalau memang tidak ada saudara tunggal bapak tadi yang sehat, ya paling-paling kurang 20% lah Pak, kurang 25%, ya. 100 tapi nggak lengkap itu. Tapi kalau dia kira-kira seperti itu. Tapi kalau dengan uang dia ingat. Kalau dengan uang itu teliti Pak. Tapi kalau jak ngomong-ngomong nyaut nggak? Ya nyaut Pak. Nyaut, tapi nyambung. kadang-kadang nyambung, kadang enggak. Ya. Jadi cari aja wali yang sehat. Kalau terpaksa tidak ada yang lain, ya wali hakim tadi. Datang kepada naib, diterangkan kondisi saya begini, bapak sudah meninggal, punya saudara laki-laki satu aja kurang normal, terangkan lah gitu, serahkan pada naib, nanti naib akan mengarahkan siapa yang jadi walinya. Kemudian sholat id di lapangan atau di masjid, Nabi kita Muhammad SAW ya, ketika sholat id di musola itu tempatnya di sebelah timur kota Madinah ya. Yang dimaksud musola di situ lapangan, tanah lapang yang luas harus sholat id. Mengapa di tanah lapang? Nah, ini bukan berarti di masjid tidak boleh. Para ulama berpendapat karena sholat id itu gabungan dari orang Islam yang banyak, sehingga kalau di masjid memungkinkan tidak muat, maka supaya memuat menjadi satu dilaksanakan di tanah lapang. Mau di masjid boleh apa tidak? Boleh, silahkan sholat di masjid ya tidak masalah. Ya, hanya kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha di masjid itu muatnya berapa masjid itu? Nanti kan umat Islam tidak menyatu. Misalnya saat kampung itu ada banyak masjid, dan masjidnya kecil-kecil lah, mau menjadi satu tidak muat. Akhirnya di masjid sana ada, masjid sana ada, masjid sana ada lah banyak. Apa tidak lebih baik kumpul aja jadi satu di tanah lapang? Nah itu kan. Nah maka namun demikian yang masih tetap mau silakan di masjid ya silahkan, tidak usah dipermasalahkan itu. Jadi di lapangan juga boleh, di masjid juga boleh. Tapi untuk syiar Islamnya memang yang lebih tepat supaya umat Islam itu menyatu. Wong itu Idul Fitri atau Idul Adha itu orang-orang tidak sholat, wanita-wanita sedang datang bulan pun supaya dibawa ke tanah lapang tadi untuk mengumandangkan, mengagungkan hari itu, hari raya, bertasbih, bertahmid, bertahlil, menyebut asma Allah. Nah, di lapangan, tidak di masjid. Ya, tapi kalau memang mau dilaksanakan di masjid ya silahkan lah. Tapi yang lebih praktis memang di lapangan. Ya, yang praktek dilakukan Nabi juga di lapangan. Itu. Kemudian soal salat musafir. Salat musafir itu diberi keringanan oleh Allah ada dua. Boleh menjamak, boleh mengkosor. Seperti Bapak di sini itu dari Palembang. Keringanan dari Allah, salat musafir kamu boleh menjamak. Menjamak itu mengumpulkan dua waktu salat. Misalnya nanti salat duhur ya, sekaligus setelah selesai salat duhur asar sekali, itu namanya dijamak ya. Nah sekarang sekaligus memanfaatkan mengkosor salat. Jadi salat duhurnya 2 rakaat, setelah salam berdiri lagi salat asar 2 rakaat, itu namanya dijamak dan dikosor. Dah nanti waktu asar dah tidak perlu salat lagi karena sudah dijamak dan dikosor. Lah orang musafir boleh menjamak dan boleh mengkosor, boleh. Nah kalau tidak menjamak boleh apa tidak? Tidak menjamak ya boleh. Menjamak saja tidak dikosor juga boleh, gitu. Nah tapi apa yang dilakukan Nabi kalau musafir itu sama menjamak dan mengkosor sholat itu dibolehkan oleh agama. Ini ada lagi Pak. Saya kemarin tuh dari Jakarta sampai ke Solo naik bis itu, saya tidak bisa sholat subuh karena sopirnya sudah saya deketin, Pir, tolong Pir, ini waktu subuh sholat subuh, ini nah, hampir sebentar lagi hampir siang, tolong berhenti dulu sholat subuh. Nah sopirnya ini nggak mau berhenti Pak, terus saja. Akhirnya saya mau tayamum juga, mobilnya mobil AC, akhirnya saya mau
tayamum tidak bisa, ya kan? Ini gimana hukumnya apa ini? Ada namanya kalau kita menjalankan sholat wajib itu harus dikodok atau gimana cara bayarin itu? Nggak ada. Ya betul, sholat di bis tadi udah betul. Sopi saya rasa salah tuh kan mandek ya megah. Sholatnya nggak sholat, maka kamu sholat dalam bis itu boleh tayamum. Ya. Tayamum kan walaupun AC kan ada yang debu tidak ada debu Pak. Ya. Debunya tidak ada karena itu airnya apa di kaca-kaca banyak air ngalir dari AC itu. Dari AC. Debu mesti ada. Mau ya ora tahu dibuka. Ya, kok nek pas mandek kan ya buka. Ya, sebelum berangkat kan juga AC tidak. Jadi kalau kodok itu nggak ada Pak ya? Nggak ada. Oh, bayar kodok. Nggak ada kodok sholat tuh nggak ada. Sholat di situ. Tayamum terus sholat dan dalam musafir cukup dikosor. Yang sholatnya 4 boleh dijadikan 2. Tapi kalau subuh tidak boleh dikosor. Subuh 2 ya tetap 2. Kalau kosor jadi 1 nggak boleh. Ini ada lagi saya minta maaf Pak. Ini karena saya jauh ini borong sedikit. Ya, enggak karena salah saya apa-apa. belum tentu kalau setahun sekali apa sebulan sekali ke sini. Tidak palangan kini ketemu kita ulama. Ya kita memang anjuran ulama kita suruh banyak-banyak mendekati ulama atau majelisnya. Nah ini saya tanyakan tentang masalah ini Pak, apa namanya? Ini banyak permasalahan di saya, tantangan saya ini dalam sehari-hari ini tentang orang masih tentang masalah 40 hari 100 hari itu Pak. Kalau saya yang jelaskan mungkin orang itu kurang jelas. Cuman mungkin ini banyak orang saya suruh dengarkan di rumah ini. Nanti saya akan datang ke Solo. Bagi tidak percaya itu tolong dengarkan di MTA dulu. Mungkin jawabannya gitu. Masalah 100 hari 100 hari 1000 hari ya. Mendak. Terus yang penting lagi masalah tawasul Pak. Bertawasul, setiap doa selalu bertawasul kepada orang-orang wali-wali Allah atau seperti Abdul Jotil Jailani. Ah itu dan lain-lain. Itu tolong dipenjelaskan apakah ada syariatnya yang disunahkan oleh Nabi harus melalui tawasul itu. Melalui nah, Abdul Qadir Jailani itu tingkatnya apa disampaikan dibandingkan sahabat Nabi seperti Utsman, Abu Bakar itu. Ya. Tinggi mana derajatnya? Nah, aku tolong dijelaskan. Sudah Pak. Untuk sementara itu Pak. Nanti ada lagi ya. Allah mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan suatu perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Nanti akan ditanya oleh Allah pendengaran, kamu mendengar dari siapa itu? Kamu lakukan begitu itu. Penglihatan, matamu akan ditanya, kamu melihat prakteknya siapa? Hatimu akan ditanya, kamu memahami ajarannya siapa? Kamu tawasul pada orang mati tadi sudah kamu lakukan? Sudah. Lah kamu melakukan begitu tuh dulu dari mana? Kalau belum tahu lebih selamat jangan kamu lakukan. Ya dah? Berdoa itu menyebut nama Rasulullah aja nggak boleh. Minta kepada Rasulullah itu nggak boleh. Kalau berdoa ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza ta'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi. Jadi Allah itu sudah mengatakan, mohonlah kamu kepadaku, aku kabulkan permohonanmu. Hai Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang aku Allah, katakan aku dekat. Maka memohon langsung kepada Allah. Tidak usah perantara siapa-siapa. Ya, jadi kita mohon, ya Allah, ya Rasul, berikanlah rezeki. Itu tidak boleh. Berdoa minta ya Rasul itu tidak boleh. Apalagi ya Abdul Qadir Jailani, ya Rasul aja nggak boleh kok. Ya, mohon itu hanya kepada Allah. Yang bisa mengabulkan doa hanya Allah. Apalagi Nabi sudah wafat kok disuruh dimintai sesuatu. Nabi tidak bisa memberikan apa-apa. Jadi berdoa itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Tidak boleh kepada yang lain. Itu kan cara berdoa itu berdasarkan Quran, berdasarkan itu tadi perkataan Allah memesan kepada Nabi, kalau minta tentang Allah katakan Allah itu dekat.
Maka lu memohon nggak usah perantara siapa-siapa, langsung memohon kepada Allah. Ya dah. Nah, gitu ya. Udah paham loh yang ditanyakan Tadi Pak, ini? terusannya tentang masalah kematian tadi. Kemudian tadi mengenai 1040 hari, 100 hari, itu di dalam Islam saya belum tahu ada tuntunannya. Banyak orang melakukan tapi saya nggak tahu ada tuntunannya apa tidak. Saya dulu juga pernah melakukan tanpa pengetahuan. Ya. Ternyata setelah dikaji, ternyata itu ada di dalam kitab Weda. Itu kitabnya orang beragama Hindu. Nah itu kan. Nah namun demikian dong kamu tanya, ya perkara kamu nanti pulang disengeni ke kancamu mbuh. Ya ini sangat berat sekali Pak, ini tantangan sehari-hari Mas, sudah budaya sudah, karena yang hidupkan sunnah di kampungnya kadang-kadang 20.000 kakak itu paling-paling 1 orang 2 orang, jika dianggap kita ini yang kadang-kadang yang salah. Iya, mulai dianggap aneh, Jadi, asing. sambil menaburkan beras kuning mau berangkat ke kuburan itu Pak. Iya, sama. Uang itu ditabur-taburkan sama beras kuning. Beras kuning, Itu, betul. ya. Terus Itu pernah ngelarang keluarga saya marah-marah itu. Ya. sama. Ini wong Sama yang itu Pak, yang keluarganya mau berangkat, jenazah mau diberangkatkan, nyuruh dibawa mayat. brobos sih. Ayo nak putuku, masuk ke dalam bawah ini. Dibrobosi itu, ya. itu Iya. tolong dijelaskan itu Pak. Iya, Sumatera karo Jawa padha wong kono ya wong kok Jawa kabeh. Nah, jadi bawaan dari Jawa dikon ning Sumatera padha ta. Karena yang banyak mimpin itu Kolipa itu banyak yang dipercaya orang Jawa. Iya, Iya. Jawa. Kolipa itu. Maka kalau tidak begitu kamu termasuk orang yang asing, orang umum nanti nyeleneh. Ya, mau jadi orang Islam yang mau mengamalkan agama harus siap menjadi orang dituduh orang asing. Dituduh, enggak apa-apa dituduh aja. Ya, nah, mestinya kalau orang Islam yang berpikir sehat. Assalamualaikum. Kadang-kadang kan saya orang malah dibenci. Kalau ada orang Islam tidak mau 1000 hari, tidak mau 100 hari, tidak mau berobosan, itu dikucilkan nanti didusi banyu peceret tadi. Iya dah, itu orang Islam tidak mau itu didusi banyu peceret. Tapi kalau ada orang Islam tidak sholat malah nggak apa-apa. Iya dah, orang Islam nggak sholat nggak apa-apa, asal mau berobosan, mau 100-an, mau 1000-an, perkara salat ora salat rapopo, ning 1000-an ojo nganti mbok tinggalke. Lah itu bukan cara Islam gitu itu. Mau menghadapi gitu, ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau baru ditusi peceren wis mundur, wah yang hak tidak akan muncul. Tapi terus ya, yang hak dimunculkan, nanti yang batil pasti sirna, karena Allah sudah mengatakan innal batila kana zahuqo, dan menjadi ketetapan Allah yang batil itu mesti sirna, tapi dengan syarat yang hak muncul. Bahwa manusia itu akan mengamalkan sesuatu mencari kebenaran. Lah sebelum tahu kebenaran dia mengira yang banyak dilakukan orang banyak itu yang benar, malah dia ikut. Nah kalau yang muncul yang hak tidak mau muncul, ya yang batil-batil itu dianggapnya hak, terus mereka ya ikut. Tapi kalau nanti yang hak muncul, ternyata dipikir-pikir ya orang nek dalile. Besok kalau ditanya, kamu mendengar keterangan siapa? Kamu memahami ajarannya siapa? Kamu mengikuti melihat prakteknya siapa? Ya bingung kita. Bingung. Ya lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah dah ya, mari. Dari mana ini? Pak Ustaz.